Halo semuanya, jadi ini pemainnya gue mulai aja ya. Jadi sebelumnya kenalin gue Judith, akuntansi 2019. Terus buat soalnya ini gue dapat dari tahun lalu dosen gue Ibu Diastian Ningrum. Nanti kalau misalnya kalian mau soalnya bisa buka Bitly Spam Mojaku aja. Terus gue bakal ngajar terus aja, tapi nanti kalau misalnya kalian ada yang mau tanya langsung interupsi aja, jadi gue nggak bakal berhenti-berhenti buat tanyain satu-satu gitu ya. Oke, jadi ini mulai dari nomor 1. Problem 1, jadi ini Beauty Royal Ink menjual sabun cair seharga $30 per botol. Jadi intinya sebelum kalian ngerjain soal ini pindahin dulu aja informasi-informasi yang diketahui di soal. Ini yang warna biru, ini yang diketahui, nanti pindahin aja. Jadi kan dia selling price-nya $30, terus normal capacity-nya ada 30.000, dia produksi 25.000, unit sold-nya 23.000. Terus sama data yang di tabel ini juga kalian pindahin aja langsung ke sebelah sini. Nah, terus ini kan di soal itu ditanya, disuruh buat income statement dengan metode absorption costing sama metode variable costing. Nah, caranya itu kalian pertama-tama hitung dulu total cost per unitnya untuk absorption sama variable. Nah, kalau absorption itu bedanya dia include fixed manufacturing overhead di total cost per unitnya. Tapi kalau variable itu enggak. Nah, terus pertama-tama mulai dari direct manufacturing labor. Jadi direct manufacturing labor ini kita dapat $6. Nah, $6 itu dari mana? Kita lihat dari informasi di soal yang ini, yang direct manufacturing labor per botol 15 menit. Jadi di sini kan dia bilang kalau misalkan si labornya itu menghasilkan 1 unit dalam waktu 15 menit. Artinya kalau misalkan dalam waktu 60 menit, dia menghasilkan 4 unit kan, 60 bagi 15 menit. Jadi 1 jam dia menghasilkan 4 unit botol. Terus di sini tuh dia bilang kalau misalkan direct manufacturing labor per hour itu harganya $24 per jam. Jadi sejam dia menghasilkan 4 menit dan 1 jam itu dia mengeluarkan biaya sebesar $24. Artinya kita bisa hitung nih perhitungannya. Jadi kayak 60 dibagi 15 itu kan dapat 4. Habis itu $24 dibagi 4 jadi hasilnya $6 di sini. Ini juga sama. Terus sisanya ini tinggal pindahin aja dari soal, dapat dijumlahin total cost per unit itu $17 sama $12. Itu kita lanjut ke income statement-nya. Nah, ini sebenarnya formatnya kalian kalau misalnya di ujian lengkapin aja kayak dibikin judulnya gitu, lebih lengkap gitu formatnya, tapi ini yang di sini formatnya biar lebih gampang aja ngeliatnya. Jadi pertama-tama kayak biasa bikin income statement, kita tulis dulu sales-nya. Sales-nya ini didapetin dengan cara kita ngaliin selling price sama quantity yang dijual. $30 dikali 23.000 botol. Dapat 690.000. Di situ kita kurangin ke COGS-nya. Nah, di sini kan di soalnya itu dibilang kalau misalkan dia tidak ada saldo persediaan di tanggal 1 Agustus. Jadi di sini beginning inventory-nya 0. Terus dia memproduksinya itu kita kaliin total cost per unitnya dikali total unit botol yang diproduksi 25.000. Jadi 25.000 dikali $17. Hasilnya 425.000. Terus di sini cogas kita tambahin aja. Sama ada ending inventory. Nah, ending inventory-nya itu kita pakai total cost per unitnya dikaliin sama unit yang diproduksi dikurang sama unit yang terjual. Jadi kan dia produksi 25.000, dia jual 23.000, masih ada ending inventory sebesar 2.000. Terus kita kaliin ke $17, hasilnya 34.000. Nah, terus kalau misalkan di absorption costing itu pasti ada namanya adjustment for PVV. Jadi ini juga salah satu perbedaan absorption sama variable. Kalau misalnya variable itu nggak ada adjustment for PVV, tapi kalau misalnya di absorption itu ada. Nah, si adjustment for PVV ini caranya itu kita kaliin fixed manufacturing overhead per unit dikali normal capacity dikurang sama production-nya, yaitu yang 25.000 ini. Jadi 5.000 dikali $5 harusnya 25.000. Nah, jadi sebenarnya kalau si adjustment for PVV ini itu ada karena sebenarnya kan si Beauty Royal Ink ini mesinnya atau si pabriknya ini dia punya kemampuan buat ngasilin 30.000 botol. Tapi ternyata dia cuma memproduksi sebesar 25.000. Artinya masih ada sisa kapasitas yang sebenarnya bisa dia gunain. Jadi sebenarnya masih sisa 5.000 lagi yang sebenarnya dia bisa produksi. Nah, terus juga kalau misalnya kita lihat di sini, dia kan ada fixed manufacturing overhead.
kan kita tahu kalau misalkan fixed manufacturing overhead itu artinya berapapun unit yang dia produksi, biayanya itu bakal tetap sama. Jadi dia mau produksi 30.000 atau dia mau produksi 25.000 itu, biaya yang dikeluarkan itu bakal tetap 150.000. Makanya di sini itu kita harus tambahin adjustment for PVV. Kenapa? Karena kalau di absorption tadi kan kita cuma ngaliin si production-nya itu ke total cost per unit. Sedangkan dia kan tetap ngeluarin fixed manufacturing overhead sebesar 150.000. Jadi artinya masih ada sisa 25.000 lagi yang belum dia kurangin di bagian sini. Jadi makanya kita harus kurangin di bagian sini. Makanya COGS kita tambahin 25.000. Jadi di COGS itu 425 dikurang 34 tambah 25. Dapat hasilnya 416.000. Terus untuk gross marginnya tinggal dikurangin aja 690.000 kurang 416. Hasilnya 274. Terus di absorption costing itu dia tuh sectionnya dibagi menjadi dua. Jadi ada manufacturing cost nih yang si COGS ini sama non manufacturing cost. Jadi di sini kita isi lagi variable selling expense sama fixed selling expense. Nah, variabelnya itu sesuai dengan produk yang dia jual. 23.000 kita kali ke $2. Terus fixed selling expense-nya itu kan tetap kita tinggal pindah aja 40.000 sama ada total non-manufacturing cost, jadinya kita tambahin 86.000. Dapat operating income-nya, kita kurangin 274.000, dikurang 86.000. Hasilnya 188.000. Jadi itu untuk yang absorption costing. Terus lanjut ke nomor 2, buat income statement yang variable costing. Pertama-tama itu caranya juga tetap sama. Kita bikin sales-nya dulu 690.000, itu masih sama. Terus perbedaannya itu kalau di variable costing kita bagi duanya itu antara variable cost sama fixed cost. Jadi di sini itu adalah biaya-biaya yang variable. Nah, yang pertama kan beginning inventory tadi udah nggak ada. Terus yang production-nya itu kita kaliin ke total cost per unit dikaliin sama production-nya yaitu 25.000 botol, dapat 300.000. Ini cogasnya kita tambahin sama ada ending inventory. Ending inventory-nya itu di sini $12 dikaliin 2.000 itu tadi 25.000 dikurang 23.000. Terus dapat ending inventory-nya 300 kurang 24 276.000 sama kita tambahin variable selling expense. Nah, variable selling expense itu unit sold dikali sama $2 ini. Jadi hasilnya 46.000. Terus kita kurangin dapat 368.000 untuk contribution margin-nya. Baru, ini kan baru yang variable cost. Terus kita kurangin lagi ke fixed cost. Tadi kan di atas ada 150.000 sama 40.000. Terus kita kurangin aja dapat 178.000. Nah, terus di nomor 3, itu kan disuruh rekonsiliasi dan jelaskan perbedaannya. Jadi kalau kita lihat di sini, operating income dari absorption costing sama variable costing itu ada perbedaan sebesar 10.000. Jadi kan di sini 188.000 sama 178.000. Jadi ini perbedaannya kan. Perbedaan 10.000. Nah, ini perbedaannya itu karena apa? Karena si fixed cost yang di absorption costing ini itu ke-delay untuk ke periode berikutnya. Jadi 10.000 ini nilainya itu bisa kita dapetin dari nih, kalau kita lihat di sini. Jadi si $5 ini kita kali 2.000. 2.000 itu adalah dari ending inventory-nya. Jadi tuh logikanya gimana? Karena kalau misalkan kita lihat di sini di production yang absorption costing, ini kan kita mengkalikan pakai total cost per unit, di mana total cost per unit ini mengandung di mana total cost per unit ini mengandung fixed manufacturing overhead per unitnya $5. Sedangkan kalau di variable kan kita nggak ngitung fixed manufacturing overhead per unit, tapi kita langsung kurangin ke 150.000. Kalau di sini kita bagi dulu kan per unit, jadi $5. Nah, ini cuma dikaliin ke $25.000. Terus juga di ending inventory-nya ini dikurangin lagi kan soalnya nih, sisanya 2.000 terus dikali $17. Sedangkan $17 ini mengandung $5 ini. Jadi kalau misalkan di absorption costing tuh fixed manufacturing overhead yang ending inventory-nya itu nggak diakui pada periode tersebut, tapi malah tapi akan diakui di periode berikutnya. Makanya si 10.000-nya ini kalau misalkan di absorption costing dia ke-delay ke periode berikutnya. Tapi kalau misalkan di variable costing dia langsung diakui di periode sekarang walaupun dia sebenarnya belum terjual. Kayak gitu. Nah, ini untuk rumusnya kalau misalkan mau jelasnya bisa dibaca aja.
Itu untuk nomor 1. Lanjut ke nomor 2 tentang CVP analysis. Jadi kita baca dulu soalnya. Jadi kan Back for Life itu dia punya prediksi dia pingin menjual 8.500 buah tas. Terus kita pindahin data yang di sini ke sini semuanya. Ini tinggal ditambahin aja, terus selling price $25, sama ada annual fixed cost-nya. Nah, ini terus tinggal dijumlahin aja. Hasilnya 112.500. Nah, terus pertanyaannya adalah, yang pertama, berapa tas yang harus dijual untuk mencapai target net income sebesar 22.500 dan tarif pajak sebesar 25%. Jadi kita tulis dulu yang diketahui kayak gini, baru di cara ngejawabnya itu pertama-tama untuk tahu berapa tas yang harus dia jual, itu kita harus cari dulu operating income-nya. Nah, operating income-nya itu kita dapetin pakai rumus di samping ini. Nih, target net income dibagi 1 kurang tax rate. Jadi target net income-nya kan 22.500 dibagi 100 kurang 25% atau 1 kurang 25% sama aja. Hasilnya itu 30.000 kan. Nih, kalau kita lihat rumusnya. Terus kalau misalkan kita udah tahu operating income-nya, kita baru bisa hitung quantity sold-nya. Nah, quantity sold-nya ini pakai rumus yang ini, fixed cost ditambah target operating income dibagi contribution margin per unit. Jadi 30.000 ditambah 112.500 atau si fixed cost-nya ini dibagi contribution margin, yaitu variable cost yaitu selling price dikurang variable cost. Jadi hasilnya itu adalah 9.500. Sebenarnya kalau misalkan nggak ngerti logikanya, kalian tinggal hafalin rumusnya aja. Terus nanti biasanya tuh kalau misalnya di soal mereka bakal paling ngotak-ngatik rumus ini, kayak misalkan bisa aja ditanya komponen tax rate-nya berapa gitu, jadi tinggal dioper-oper aja rumusnya. Terus nomor 2, berapa margin of safety dalam dolar dan dalam unit. Jadi kalau misalkan MIS itu rumusnya kayak gini, yang 2 ini yang dalam dolar sama aja dalam unit. Pertama-tama kita cari dulu current revenue-nya. Nah, current revenue-nya itu dengan cara kaliin jumlah tas yang terjual sama dikaliin ke selling price-nya. Hasilnya itu adalah 212.500, terus BEPN revenue-nya itu juga pakai rumus yang di samping ini. Fixed cost dibagi contribution margin. Atau juga kalau revenue itu break even number of unit dikali price, atau BEP in numbers-nya dikali price-nya. Jadi pertama-tama kita cari dulu kan BEP in numbers-nya, yaitu 112.500 dibagi contribution margin yang 15 ini. Jadi 112.500 dibagi 15 dikali sama selling price-nya, yaitu 25. Dapat BEP in revenue 187.500. Terus margin of safety-nya itu kita juga masukin rumusnya aja, tinggal dikurangin current revenue dikurang BEP in revenue. Dapat 25.000. Ini baru yang in dollar. Nah, untuk in units-nya itu tinggal dibagi selling price-nya. Jadi 25.000 dibagi selling price harga 25. Dapat 1.000 in units. Terus, kalau misalkan mau tahu interpretasi dari MOS itu, sebenarnya ini tuh kayak limit si penjualannya itu bisa turun supaya dia tetap profitable. Jadi kalau misalkan perusahaan itu menjual kalau misalkan perusahaan itu udah nggak profitable itu kalau misalkan dia udah di bawah BEP atau dia udah nggak BEP lagi kan. Nah, jadi MOS ini tuh kayak limitnya, jadi dia boleh turun penjualannya sampai 1.000 unit supaya dia tetap BEP atau supaya dia tetap profitable. Kalau misalkan lebih dari 1.000 ini artinya dia udah nggak profitable atau dia udah nggak nyampe BEP penjualannya. Kayak gitu. Terus yang nomor 3 itu soalnya diganti nih. Kalau misalkan dibilang apabila komisi penjualan dihapuskan dan perusahaan menggantinya dengan tambahan gaji tetap sebesar 21,975, berapa break even point yang baru dalam unit dan dalam dolar. Jadi pertama-tama dibilang kan kalau misalkan komisi penjualannya dihapus, berarti variable cost itu dihapus nih. Jika variable cost tadi ada sales commission sama cost of pack, tapi sales commission-nya dihapus jadi tinggal $8,5. Terus yang fixed cost-nya itu ditambahin ada gaji sebesar 21,975. Jadi ditambahin aja 112.500 ditambah 21.975. Dapat 134.475. Terus contribution margin-nya itu juga berarti kan bakal berubah.
selling price segini dikurangin sama variable cost yang baru yaitu 8,5. Jadi ada 16,5. Terus cari BP in units itu rumusnya tinggal si fixed cost dibagi contribution margin dapat 8,150 BACS, terus in revenue itu kita kaliin aja ke selling price yang $25 tadi. Dapat hasilnya 203.750. Itu buat nomor 2. Terus kita lanjut ke nomor 3 tentang operating budget. Jadi di sini itu dikasih tahu informasi kalau misalkan si PT Rihana ini dia ada estimasi penjualan sebesar kalau Januari 5.000, Februari 6.000, 7.500, 7.750. Ini kita pindahin dulu informasinya ke sini. Terus dia bilang kalau misalkan setiap unit lemari membutuhkan 25 meter papan kayu. Jadi direct materials-nya itu 25 meter dan tenaga kerja langsung 1,5 jam. Terus dia bilang kalau misalkan harga direct materials-nya itu 60.000 per meter dan juga tarifnya itu 1.050.000 per jam. Nah, di sini ada ketentuannya nih, kalau misalkan persediaan papan kayu di akhir bulan itu sebesar 10%, artinya ending inventory si direct materials itu 10% dari kebutuhan produksi bulan berikutnya. Nih, jadi following months of direct materials need for production. Terus sama ending inventory finished goods-nya itu 20%, nih 20% dari penjualan berikutnya, following months finished goods sales gitu. Nah, di soal itu ditanya, buatlah anggaran produksi untuk bulan Februari, terus anggaran biaya pembelian papan kayu, sama anggaran biaya tenaga kerja langsung. Jadi, kalau di soal kayak gini itu, walaupun ditanya bulan Februari doang, sebenarnya kita tuh masih tetap harus buat di bulan-bulan lainnya. Kenapa? Karena kayak di sini kan dia ada ketentuannya nih, kalau misalkan dia 10% dari bulan berikutnya, terus 20% dari bulan berikutnya, jadi kita tuh tetap butuh informasi-informasi di bulan lain. Makanya ini walaupun cuma ditanya Februari, kita tetap buat bulan-bulan lainnya. Nah, terus kalau bikin anggaran produksi, berarti dimulai dari kebutuhan penjualan. Ini tuh tinggal pilih aja informasi yang di atas, yang 5.000, 6.000 sampai 7.500 ini ke samping. Terus di sini itu ada persediaan akhir. Persediaan akhirnya itu kita ikutin ketentuan yang ini. Jadi 20% dikali penjualan berikutnya kan. Berarti 20% dikali 6.000 nih. Kali 6.000 atau yang di bulan Februari ini dapat 1.200. Terus persediaan awalnya itu kita dapat dari 20% dikali sama 5.000. Nah, kalau persediaan awal Januari ini kenapa kita kali ke 5.000? Karena kan di sini tuh dia ada ketentuan. Kalau misalkan ending inventory finished goods-nya itu 20% dari penjualan di bulan berikutnya. Artinya persediaan awal di bulan Januari itu kan pasti sama dengan persediaan akhir di bulan Desember. Nah, persediaan akhir di bulan Desember artinya 20% dikali bulan berikutnya yaitu Januari. Jadi 20% dikali 5.000 itu adalah persediaan akhir Desember yang nilainya sama dengan persediaan awal di bulan Januari yaitu 1.000 kayak gitu. Terus produksinya itu kita tinggal tambahin aja ke persediaan akhir terus dikurangin ke persediaan awal. Dapat hasilnya 5.200. Terus buat bulan Februari, ini kan tadi tinggal dipindahin, terus yang ini itu persediaan akhirnya, kita kaliin juga 20% kali ke 7.500 yang di bulan Maret ini. Terus persediaan awalnya ini tinggal pindahin dari persediaan akhir bulan Januari. Dapat produksinya 6.300. Nah, untuk yang Maret itu juga sama, caranya kayak yang bulan-bulan sebelumnya. Itu untuk anggaran produksi. Terus untuk anggaran pembelian bahan baku, pertama-tama itu kan kita tulis dulu kebutuhan untuk produksinya. Jadi ini tuh dikaliin aja 5.200 dari yang dia produksi ini kita kaliin ke kebutuhan dia per lemarinya 25 meter. Jadi 25 dikali 5.200. Ini juga sama, kita kaliin aja 6.300 kali 25. Terus untuk persediaan akhirnya ini kita ikutin ketentuan yang 10% ini. Jadi 10% dari kebutuhan bulan berikutnya kan. Nah, kebutuhan berikutnya itu kan 157.500. Kalau misalnya di sini itu kita belum dijumlahin tadi, jadi kalinya 25 kali 10% sama dikaliin ke 6.300, tapi intinya sama aja. Atau kalian kalau lebih gampang ya udah ini langsung 10% dikali 157.500. Jadi hasilnya sama. Terus ini itu juga sama. Ini buat bulan berikutnya kan Maret, jadi 10% kali 25 kali 7.550.
Nah, terus untuk persediaan awalnya, ini konsepnya tuh sama kayak yang tadi, kayak yang di bagian sini. Jadi 5.200 kali 25 dikali 10%. Ini juga, ini ngambil dari persediaan akhir yang di bulan Januari. Terus untuk pembelian bahannya itu tinggal ditambahin sama dikurangin aja. Kebutuhan untuk produksi tambah persediaan akhir dikurang persediaan awal. Ini juga sama. Terus untuk harganya, tadi kan jadi kasih tahu di info di soal 60.000. Ini tinggal dikaliin aja. Ini dikali ini, hasilnya ini. Itu untuk anggaran pembelian bahan baku. Terus untuk anggaran pembelian tenaga kerja, itu tadi kan dikasih tahu dari yang bagian A itu kita dapat hasil 6.300 yang bakal diproduksi. Jadi kebutuhan untuk produksi 6.300 unit dikaliin jamnya. Jamnya itu dapat dari 6.300 dikali 1,5. Ini kan kebutuhan per lemarinya. Jadi 6.300 dikali 1,5 hasilnya 9.450. Total biaya tenaga kerjanya berarti 9.450 kita kali ke harga per jamnya yaitu 1.050.000. Dapat 9.922.500 juta. Kayak gitu. Itu untuk problem 3 yang anggaran biaya tenaga kerja. Lanjut ke problem 4. Jadi problem 4 ini tentang cash budget. Pertama-tama kayak tadi lagi kita pindahin dulu informasi yang diketahui di soalnya. Jadi ada City Hardware, dia itu ini catatan operasional dia. Jadi dia penjualan November itu sebesar 800 juta, Desember 900 juta, sama 950 juta di Januari. Terus seluruh penjualannya itu dilakukan secara kredit kan. Jadi dia ada cash collection-nya. Itu pada bulan penjualan terjadi atau month of the sale itu 50%, plus 48% dari bulan berikutnya, month following the sale, sama 2% dari penjualan yang diperkirakan tidak tertagih atau 2% yang uncollectible. Terus ada juga harga perolehan produk adalah 70% dari nilai penjualan. Terus seluruh pembelian itu dilakukan secara kredit. Nah, ini catatan tentang purchase-nya. Jadi di bulan pembeliannya itu, di bulan sebelum pembeliannya itu 80% nih. 80% dari produk yang akan dijual dibeli pada bulan sebelumnya, 20% sisanya dibeli pada bulan di mana penjualan terjadi. Jadi kayak ini market 20%. Pembayaran atas pembelian produk dilakukan 1 bulan setelah pembelian dilakukan. Jadi payment is on the following month of the purchase. Terus ada lagi informasi mengenai beban bulanan lainnya yang dibayar tunai sejumlah 60 juta. Lalu ada depreciation per year-nya 96 juta. Terus saldo kas per 30 November 2018 itu 92 juta. Nah, untuk depreciation ini kan bukan cash, jadi kita sebenarnya nggak masukin ke proyeksi penerimaan kasnya, proyeksi pengeluaran kasnya. Yang pertama-tama itu diminta buatlah proyeksi penerimaan kas bulan Desember 2018. Jadi ini kita tinggal kan penerimaan kas artinya dia dari penjualan kan. Nah, di bulan Desember, kalau misalkan kita ingin tahu penerimaan kas di bulan Desember, artinya kita juga harus mencatat penjualan di bulan November, karena kan ada yang kas yang belum tertagih, itu yang senilai 48% ini. Jadi 48% dikali 800 juta atau pembelian di bulan November. Terus ditambahin sama 50% dikali 900 juta atau yang penjualan di bulan November. Hasilnya itu adalah 450 juta. Terus tinggal ditambahin aja hasilnya 834 juta. Terus untuk proyeksi pengeluaran kas di bulan Desember, itu pertama-tama kita hitung dulu COGS dia. Tadi kan dibilang kalau misalkan COGS itu 70% of the sales. Jadi kita catat dulu di sini penjualannya, tinggal pilih aja informasi dari atas. Terus untuk COGS-nya ini tinggal dikaliin 70%. Ini semuanya dikaliin 70%, dapat. Terus kita pindahin ke bawah sini. Nah, ini itu adalah payment-nya dia, payment yang ini. Purchase ini. Yang 80% sama 20%. Jadi, kita lihat di sini. Kalau misalkan di bulan November itu, kan 20% untuk kebutuhan periode berjalan. Berarti 20%, nih 20% dikali sama biaya dia, yaitu 560 juta. Hasilnya adalah 112 juta. Ini pokoknya semuanya dikali 20% aja dari COGS dia. Kayak gini. Tuh. Di situ kalau yang ini
Ini kan untuk periode selanjutnya. Jadi dia tuh kalau misalkan di sini tuh dia bayar duluan gitu. Jadi pada bulan tersebut dia udah 80% dari sales bulan depan. Jadi ini 80% kita kaliin ke bulan berikutnya. 80% kali yang bulan bulan Desember, terus yang bulan Desember itu kita kaliin ke yang bulan Januari. Terus kita jumlahin total pembelian itu 616 juta sama 658 juta. Ini untuk pembayar. Nah, ini untuk November sama Desember. Untuk pembayarannya itu di bulan berikutnya. Jadi bulan November itu dibayar di bulan Desember dan bulan Desember dibayar di bulan Januari. Jadi total pengeluaran kas di bulan Desember itu sebesar 616 juta yang dari sini, yang dari pembelian bulan November, sama beban lainnya. Beban lainnya itu dapat dari yang atas ini, yang other monthly expense, 60 juta. Dijumlahin aja hasilnya 676 juta. Terus untuk yang C, ditanya berapakah saldo kas perusahaan pada 31 Desember 2018. Jadi kan dia tadi dikasih tahu kalau misalkan saldo kas per 30 November 2018 itu sebesar 92 juta. Jadi saldo kas awalnya 92, tambah penerimaan kasnya dari yang di atas tadi, yang ini kita dapat 834 juta, dikurang pengeluaran kas dia 676 juta. Hasilnya saldo akhirnya 250 juta. Terus berapakah saldo hutang usaha per 31 Desember 2018? Saldonya ini dari pembelian di bulan Desember. Kenapa? Karena pembelian di bulan Desember ini kan masih dibayar di bulan Januari. Makanya di bulan Desember itu dia masih ngutang sebanyak 658 ini. Karena dia masih bayar itu di bulan berikutnya atau di tahun 2019. Jadi itu untuk yang cash budget. Lanjut ke direct cost variance. Problem 5. Jadi di sini tuh dikasih tahu kalau misalkan PT Beyonce menerapkan standar biaya bahan dan biaya tenaga kerja langsung untuk produk yang dihasilkan. Jadi ini kita pilihin aja datanya, direct material sama direct labor. Terus ada biaya unit per inputnya itu 19.000 sama 80.000 dan kuantitas outputnya itu 8 kg dan 2 jam. Ini kita kaliin aja atau kita bisa pindahin aja dari soal, terus dijumlahin hasil 312. Ini masih yang standarnya atau yang dia budgetkan. Nah, ini tuh yang untuk data yang actualnya. Nah, untuk data aktualnya itu dia perusahaan membeli 30.000 kg bahan langsung. Berarti kuantitas inputnya untuk bahan langsung 30.000 dengan total biaya 600.000. Terus di sini kita bisa hitung aja biaya per unit inputnya. Jadi 600.000 dibagi 30.000. Hasilnya 20.000 per unit input. Terus tenaga kerjanya itu dia bilang kalau misalkan dia membutuhkan 9.000 jam tenaga kerja. Jadi di sini 9.000 dan dia itu dibilang kalau misalkan 80% total biaya upah untuk bulan September adalah 720 juta dan 80% diantaranya adalah tenaga kerja langsung. Jadi di sini itu kita kaliin dulu 80% dikali 720 juta, hasilnya 576 juta. Terus pada bulan September perusahaan menghasilkan 4.000 unit lemari, ini kita pindahin juga dengan menggunakan 28.000 kg bahan langsung dan 9.000 jam tenaga kerja langsung. Jadi ini adalah bahan baku yang sebenarnya digunakan. Di sini kita bisa hitung, kan tadi 20.000 sama ini itu dibagi 576 dibagi 9, ini hasilnya 64. Nah, kita lanjut ke jawab soalnya. Yang pertama itu diminta hitunglah besarnya price variance dan efficiency variance untuk biaya bahan langsung. Nyatakanlah apakah variance tersebut favorable atau unfavorable. Jadi, untuk jawab soal yang sejenis ini tuh sebenarnya bisa juga langsung lihat rumusnya kalau misalkan kalian bingung. Jadi kalau misalkan ini untuk rumus price variance, ini untuk rumus efficiency variance. Jadi ini actual price of input dikurang budgeted price of input dikali actual quantity of input. Kalau yang efficiency itu actual quantity of input use dikurang budgeted quantity of input load for actual output dikali budgeted price of input. Nah, pertama-tama kita jawab dulu ya material price variance. Rumusnya itu kayak yang tadi di sini. Jadi actual price-nya
Ini actualnya kan 20.000 dikurang 19.000 atau yang dia awalnya budgetkan yang 19.000 ini dikali sama yang dia pakai yang 30.000 ini. Dapat hasilnya itu adalah 30.000. Nah, di sini itu adalah unfavorable. Kenapa? Karena ini logika aja kayak sebenarnya perusahaan ini udah bikin budget dia bakal mengeluarkan direct materialnya itu per input itu harganya 19.000, tapi kenyataannya harganya 20.000. Jadi dia unfavorable. Kayak gitu. Terus yang material efficiency variance ini rumusnya adalah si bahan baku yang dia gunain ini 28.000 nih. Actual quantity of input use-nya dikurangin budgeted quantity of input. Nah, budgetednya itu kita kaliin dulu antara si 8 ini sama 19.000. Yang 8 ini sama 4.000. Karena ini kan per unitnya. Jadi per unitnya itu dia butuh 8. Tapi dia memproduksi 4.000. Makanya ada 32.000 yang dia gunakan. Kayak gitu. Jadi 28.000 kurang 32.000 atau si 8 kali 4.000 ini, terus dikali lagi sama biaya input yang dia budgetkan, 19.000. Hasilnya adalah favorable. Kenapa favorable? Karena sebenarnya dia itu udah ngebudgetin kalau misalkan dia bakal digunain tuh sebanyak 32.000 yang 4.000 kali 8 ini, tapi ternyata dia cuma gunain 28.000, artinya lebih sedikit yang digunain, jadi favorable. Kalau untuk si material price variance ini, itu lebih ngomongin ke kuantitas yang dia beli. Tapi kalau misalkan si efficiency ini lebih ngomongin ke kuantitas material yang dia gunain. Terus lanjut ke yang bagian B, itu tentang price variance sama efficiency variance. Oke, sorry. Jadi selanjutnya itu untuk price variance sama efficiency variance mengenai tenaga kerja langsung. Jadi pertama-tama ini caranya juga sama kayak yang tadi. Actual price of input dikurang budgeted price of input dikali actual quantity of input. Nah, jadi di sini di 64.000 ini atau yang dia gunain dikurangin sama 80.000 yang dia targetkan untuk dia gunain dikali sama harganya. Dikali sama kuantitasnya. Jadi harganya itu sebenarnya dia budgetin 80.000, tapi ternyata di kenyataannya itu harganya cuma 64.000. Jadi dia favorable sebanyak 144 juta. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ini logika juga kayak sebenarnya dia udah nyiapin duit 80.000, tapi dia cuman harganya ternyata di aslinya cuma 64.000, makanya dia favorable kayak gitu. Terus untuk labor efficiency variance, ini juga sama rumusnya. Dari sini yang 9.000 dikurang 2 dikali 4.000. Jadi 9.000 ini kan actualnya. Dia targetin itu dia bakal gunain 4.000 kali 2 atau 8.000. Terus dikaliin sama 80.000 atau biayanya. Makanya di sini unfavorable. Kenapa? Karena sebenarnya dia itu tadi di sini nih 2.000 kali 4.000 kan dia 8.000. Dia targetin dia bakal gunain 8.000, tapi kenyataannya dia malah gunain 9.000. Makanya dia di sini unfavorable. Kayak gitu. Terus di bagian nomor 3, ditanyakan faktor-faktor apa yang dapat menyebabkan terjadinya masing-masing varians tersebut. Nah, sebenarnya kalau misalkan jawaban ini tuh kalian bisa variasiin aja sendiri. Karena kalau misalkan jawabannya sama persis, malah jadi kayak nyontek gitu kan. Karena kan ini kayak, sebenarnya ini pertanyaan yang teori gitu, jadi kayak bisa bikin pakai kreatif, kayak kalian sekreatifnya aja gitu. Tapi ini kalau mau gue kasih contoh, nih, bentar, di komen nih. Jadi contohnya nih, misalkan dia hasil direct materialnya, direct material variance itu favorable. Kita bisa bilang, oh kenapa dia favorable? Karena harga dari direct materialsnya ini ternyata tiba-tiba turun karena ada oversupply di pasarnya, kayak gitu. Atau kenapa dia favorable juga, bisa kita bilang kalau misalkan ternyata
si manajernya ini ngeset harganya itu, dia ngebudgetin itu harganya terlalu tinggi karena dia nggak nganalisis dengan hati-hati kondisi pasarnya gitu. Jadi dia salah dalam ngebudgetin. Kalian juga bisa bilang kayak gitu. Atau kalau untuk di bagian unfavorable-nya, kalian bisa bikin sebaliknya aja. Misalkan dia ada kayak undersupply, jadi makanya harganya naik kayak gitu. Terus untuk yang direct labor variance-nya, kalau misalkan favorable, kita bisa bilang, oh karena si pekerjanya itu ternyata kinerjanya meningkat, atau karena si personal manager-nya itu dia meng-hire staff-staff yang punya kemampuan tinggi gitu, makanya produksinya itu bisa efektif. Atau kalau misalkan sebaliknya, kalau misalkan di unfavorable, kita juga bisa bilang ternyata si workers-nya itu misalkan semangatnya menurun atau ternyata dia low skill, jadi dia nggak punya keterampilan, makanya dia banyak banyak nyantai-nyantainya kerjanya, jadi males-malesan kayak gitu, makanya dia nggak efisien kayak gitu. Nah ini kayak kalian cari-cari aja, ini bisa macam-macam jawabannya. Terus lanjut ke nomor terakhir, yang problem 6, tentang sales variance. Jadi kita baca soalnya dulu. Marvell Electronics memproduksi TV dan DVD. Jadi si pabrik ini dia punya 2 produk, aktivitas yang terjadi selama bulan April itu, dia udah jual sebanyak 19.000 ini sama 72.000, sama budgeted contribution margin per unitnya itu adalah $40 dan $75. Nah, sebelumnya kita kalau misalnya pindahin informasi ini, kita hitung sekalian hitung juga supaya lebih gampang buat nanti kita kerjain soal di bawahnya. Jadi kalau misalnya di sini kita jumlahin dulu nih total produk yang dia produksi dari si TV tambah DVD ini, hasilnya 92.400. Terus untuk setelah kita nyatet yang budgeted unit sama budgeted contribution margin, kita bisa hitung budget mix-nya. Untuk budgeted mix itu rumusnya tinggal si quantity dari si TV-nya dibagi totalnya, terus quantity DVD-nya dibagi totalnya, kayak gini. Jadi 19.404 dibagi 92.400, terus 72.996 dibagi 92.400. Jadi sebenarnya budget mix ini tuh kayak cuman proporsi doang. Jadi proporsi TV itu berapa banyak sih dari keseluruhan yang si perusahaan itu produksi, terus si DVD itu berapa banyak sih proporsinya dari keseluruhannya. Oh ternyata dia itu 21% dari 92.400 ini, kayak gitu. Atau ternyata DVD-nya itu proporsinya 79% gitu. Nah, habis itu kita hitung budgeted contribution margin per composite unit. Caranya itu kita tinggal kaliin budgeted mix dikali sama budgeted contribution margin per unitnya. Jadi kalau di sini 21% dikali $40 ditambah 79% dikali $75. Kayak gitu. Adalah $67,65 nih. Ini untuk rumusnya, kalau mau lebih jelasnya. Terus untuk yang actualnya, yang data yang ini nih, yang 2 ini, kita pindahin dulu ke sini. Actual unitnya 22.000, 80.000, terus contribution marginnya per unit 45 sama 76. Habis itu, ini juga sama, kita tambahin dulu, 22 tambah 80, hasilnya 102, sama contribution marginnya itu, enggak, jadi terus kita langsung kerjain yang actual mix-nya, kayak tadi, jadi 22.000 dibagi 102.000, sama 80.000 dibagi 102.000, kayak gitu. Ini ngitung proporsi yang tadi. Baru dari sini, kita bisa lanjut ke informasi berikutnya tentang market size. Jadi kan dibilang, diproyeksikan bahwa total penjualan produk di industri tersebut untuk TV adalah 130.000 unit, dan untuk DVD adalah 180.000 unit. Sementara total penjualan aktualnya adalah 120.000 unit, dan untuk DVD itu 200.000 unit. Jadi, market size itu kita tuh pakai, kalau misalnya kita harus nulis market size, jadi itu kita pakai informasi mengenai industrinya. Jadi kan di sini Marvell Electronics ini bergerak di bidang industri elektronik. Makanya di sini kita tahu nih 130.000 untuk budgeted market size-nya, sama ini untuk TV doang, terus yang untuk DVD itu 180.000 unit. Nah, terus kalau kita jumlahin, ini total market size secara keseluruhannya.
310.000. Terus untuk aktualnya, itu penjualan aktualnya itu ternyata untuk seluruh industrinya itu 120.000 sama 200.000. Ini juga kita tambahin. Nah, dari informasi yang dua ini, kita bisa dapetin total budgeted market share sama total actual market share-nya. Caranya gimana? Kita tinggal bagi aja. Jadi kan ini itu 310 ini adalah total yang dihasilkan di seluruh industri elektronik. Sedangkan yang 92.400 ini adalah total yang dihasilkan di perusahaan tersebut. Jadi caranya untuk kita tahu market share si perusahaan tersebut, dia berapa sih market share-nya di industri ini, kita tinggal bagi aja 92.400 dibagi 310.000. Hasilnya adalah 29,81%. Terus untuk yang actualnya, itu juga sama caranya, kita pakai actual unitnya yang si perusahaan itu benar-benar memproduksi, dibagi sama total penjualan actualnya yang di industri elektronik ini, yang 320.000. Hasilnya 31,88%. Jadi itu di sini kita tahu nih, kalau misalkan ternyata si perusahaan itu dari keseluruhan industri elektronik, dia tuh punya market share sebesar 29,81 itu yang untuk budgetnya, sama 31,88 untuk yang actualnya. Jadi setelah dapetin informasi ini, kita baru bisa ngerjain soal-soal di bawah ini. Nah, sebenarnya kalau misalkan soal kayak gini, itu juga sebenarnya sama. Tinggal pakai rumus juga. Nih, ini rumusnya bisa lihat di sini kalau misalkan kalian bingung. Jadi, pertama-tama nih, kita kerjain sales mix variance-nya dulu. Untuk sales mix variance-nya, kita lihat dulu soal rumusnya. Rumusnya adalah actual units of all products sold dikali dalam kurung actual sales mix percentage dikurangin budgeted sales mix percentage dikali budgeted contribution margin per unit. Jadi, di sini actual unit all product sold-nya atau seluruh yang terjualnya itu kan 102.000. Jadi 102.000 dikali sini actual sales mix percentage dikurangin budgeted sales mix percentage-nya. Di sini. Jadi actualnya 21,57% dikurang 21% dikali sama budgeted contribution margin per unit yang $40. Hasilnya adalah 23.200. Nah, di sini itu kita bilang favorable. Kenapa favorable? Karena ternyata actualnya itu lebih besar daripada budgetednya. Dia cuma budgetkan 21%, tapi ternyata actualnya 21,57%. Kayak gitu. Terus untuk yang DVD, ini caranya juga sama, tapi bedanya kita pakai yang kolom DVD. Jadi 102.000 ini tetap sama ya, pakainya yang angka 102, yang total keseluruhannya, dikali dalam kurung 78,43% dikurangin 79% atau yang dibudgetkannya dikali sama 75. Hasilnya adalah minus 43.500. Ini yang favorable kenapa? Kita bisa lihat di sini, kalau misalkan actual mix dia itu lebih kecil daripada budgetednya. Jadi dia udah budgetin nih 79% sales mix-nya. Tapi ternyata actualnya kurang dari 79%. Makanya di sini unfavorable. Kalau kita totalin dari keseluruhannya, itu hasilnya 20.300 minus. Dan masih unfavorable karena ternyata nilai yang unfavorable ini lebih besar daripada favorable-nya, kayak gitu. Ini untuk yang sales mix variance. Selanjutnya, kita lanjut ke yang sales quantity variance-nya. Untuk sales quantity variance-nya, rumusnya itu adalah actual units of all products sold dikurang budgeted units of all products sold dikali budgeted sales mix percentage dikali budgeted contribution margin per unit. Ini kita lihat rumusnya. Pertama-tama nih, actual units of all products sold. Ini kan tadi ya, yang 102.000. Terus dikurangin budgeted units of all products sold yang 92.400. Jadi 102 dikurang 92.400 dikali budgeted mix-nya, dikali budgeted contribution margin yang $40 ini. Dapat hasilnya 80.640. Ini favorable, kenapa? Karena kita lihat di sini, ternyata actual unitnya itu lebih besar daripada budgetednya. Dia membudgetkan 92.400, tapi ternyata actualnya 102.000. Gitu. Terus, untuk yang DVD ini juga sama. Bedanya kita pakai yang kolom DVD. 102.000 dikurang 92.400, dikali 75, sama dikali 79%. Hasilnya juga favorable. Terus, kalau kita totalin, hasilnya bakal tetap favorable, karena ini favorable dan favorable. Kayak gitu. Kalau totalin jadinya
649.440. Terus untuk yang nomor 3 itu tentang sales volume variance. Rumusnya itu ini, actual quantity of unit sold dikurang budgeted quantity of unit sold dikali budgeted contribution margin per unit. Jadi kalau misalnya kita hitung, ini 22.000 dikurang 19.404 dikali $40. Hasilnya adalah 103.840. Nah, ini favorable. Kenapa? Ini kita lihat lagi. Dia itu dibudgetinnya cuma 19.404, tapi ternyata actualnya lebih besar, yaitu 22.000. Makanya dia favorable. Terus yang DVD itu juga caranya sama. Si 80.000 ini kita kurangin 72.996 dikali 75. Dan dia itu juga hasilnya favorable karena ternyata actualnya dia lebih besar. Kalau kita jumlahin, dia juga bakal favorable karena tadi kan favorable sama favorable. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini kalian jangan sampai ketuker ngisi komponen unitnya. Karena kalau misalkan di sini itu rumusnya dia of all product sold. Jadi kalau misalkan di rumus yang ini kita pakai yang 102.000 sama 92.400. Jadi kita pakai yang keseluruhannya, yang seluruh produknya TV dan DVD. Sedangkan kalau di soal yang ini kita pakai rumus, kita pakai komponen yang di per produknya aja. Jadi kita di sini pakai yang TV nih, yang 22.000 sama 19.404. Jadi kalau yang ini yang all product sold, sama kalau yang ini tuh unit sold-nya aja per unitnya. Begitu. Terus lanjut ke yang bagian D. Tentang market share variance. Rumusnya itu actual market size dikali actual market size in units dikali actual market share dikurang budgeted market share dikali budgeted contribution margin per composite unit for budgeted mix. Jadi caranya itu kita kaliin si actual market size-nya ini yang 320.000 dikali dalam kurung actual market size-nya yang 31,88% dikurangin budgeted-nya yang 29,81% dikali sama budgeted contribution margin per composite unit. Dapat hasilnya adalah 447.799. Nah, ini tuh kenapa dia favorable, karena ternyata actual market share-nya itu lebih besar. Jadi, si perusahaan itu awalnya dia punya target, kalau misalkan dia itu mau punya market share sebesar 29,81% di industri elektronik. Tapi ternyata actual-nya dia melebihi itu, sampai 31,88%. Makanya dia favorable. Nah, terus kita juga harus hati-hati di rumus ini. Karena ini market share variance, kita hubungannya itu ke market size, jadi kita pakai yang ke total keseluruhannya, jadi kita pakai yang di kolom ini aja, nggak ada di kolom satuan ini, karena ini kita ngomongin itu kayak per satu industrinya, kayak gitu. Terus market di nomor terakhir, yang bagian E, itu tentang market size variance. Ini itu rumusnya, actual market size dikurangin budgeted market size, dikali budgeted market share, kali budgeted contribution margin per composite unit for budgeted mix. Ini tinggal kita isi aja rumusnya. Pertama kan actual market size sama budgeted market size. Jadi si 320.000 dikurangi 310.000 dikali total budgeted market share-nya sama dikali budgeted contribution margin per composite unit. Hasilnya itu adalah 201,640. Di sini juga favorable karena kita lihat di sini, kalau misalkan dia actual market size itu lebih besar daripada budgeted-nya. Jadi dia budgetin 310.000, tapi ternyata actual-nya itu dia punya market size sebesar 320.000 unit di dalam industri tersebut. Hasilnya itu segini, favorable. Nah, ini juga sama, kita harus selalu pakai yang di bagian total ini, di bagian yang industrinya dia, kayak gitu. Jadi perbedaannya di situ, kalau misalkan di sini kan kita pakai masih per unit nih ininya komponennya, ini juga per unit, ini di sales mix variance. Terus di sales quantity itu kita pakai yang industri
yang 102 sampai 92.400. Terus kalau misalkan di sales volume variance, itu kita pakai yang per unit ini juga, per komponennya TV sama DVD. Nah, terus kalau di dua ini kita pakai yang komponen yang di total, yang industri. Oke, jadi itu udah nomor terakhir dari elemennya. Mungkin ada yang mau tanya kalau misalkan tadi gue ada yang terlalu cepat ngajarnya. Kalau ada yang mau diulang lagi gitu. Belum dikelarin. Oke, kayaknya nggak ada yang mau tanya lagi berarti ya. Kalau misalnya nggak ada yang mau tanya, udah sih itu aja dari gue. Sorry banget kalau misalkan ada yang kecepatan atau kelewatan. Mungkin nanti kalau misalnya kalian masih ada yang bingung, bisa tanya aja. Nanti sampein ke anak adiknya mungkin, atau bisa langsung tanya ke gue kalau misalnya ada yang belum ngerti. Terus mungkin nanti gue punya kayak dokumen sih, kayak catatan tentang rumus-rumusnya gitu, nanti gue bakal kirim, nanti bakal diupload di Bitly-nya Spamo Jako. Udah sih guys, itu aja dari gue. Thank you semuanya yang udah join. Makasih Kak. Makasih Kak. Makasih Kak.